Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Mustika akan menjelaskan pelajaran PPKN ya nak ya. Di PPKN ini kita di bab 2 yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Dimana kita sekarang ada di KD yang baru juga yaitu KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya hari ini misalkan menjelaskan tentang tanggung jawab warga masyarakat ya nak ya. Setelah sebelumnya Miss Deka sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban ya. Nah, untuk hak dan kewajiban di awal sudah menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi untuk mendapatkan hak tentu kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ke bagian C yaitu tanggung jawab warga masyarakat. Di sini Miss Eka akan menjelaskan dua yaitu pengertian tanggung jawab dan tanggung jawab warga masyarakat ya nak ya. Tanggung jawab artinya apa? Nah, artinya sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki ya nak ya. Tanggung jawabnya sehari-hari juga kalian sudah melaksanakan yang namanya tanggung jawab ya nak. Misalnya tugas atau kewajiban apa yang harus kalian kerjakan? Ya kerjakan sampai tuntas ya. Seperti sekarang kalian tugasnya apa? Kewajibanmu apa? Belajar. Ya udah tanggung jawab artinya belajar. Jangan sampai kamu nggak belajar, artinya kamu tidak bertanggung jawab. Tugasnya harus mengumpulkan misalnya tugas sekolah tepat waktu. Ya tepat waktu. Jangan kamu kirim besok-besok, artinya tanggung jawabmu kurang ya. Nah seperti itu ya nak ya. Bahkan kalau sampai tugas itu nggak dikerjakan, namanya kamu nggak punya tanggung jawab. Nah oleh karena itu orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran sendiri ya, bukan disuruh oleh orang lain, melainkan kesadaran dari diri sendiri. Tanggung jawab itu ada di dalam hatimu ya, dalam dirimu sendiri. Tanggung jawab ini dilaksanakan tanpa perintah atau paksaan dari orang lain. Tuh namanya ikhlas ya. Tanggung jawab itu yang jangan sampai diperintah orang atau dipaksa-paksa sama orang lain ya. Harus dari dirimu sendiri. Nah, mereka tidak akan mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Mereka juga akan melaksanakan tugas dan kewajibannya tanpa menunda-nunda ya. Ingat ya, jangan ditunda-tunda langsung. Itu namanya orang bertanggung jawab. Menunda-nunda melaksanakan tugas dan kewajiban dapat berakibat tertundanya pemenuhan hak orang lain ya. Seperti Miss Deka ya, mungkin kalian kalau ditunda-tunda jadi ya hak orang lain misalnya untuk mendapatkan nilai juga terganggu gara-gara kamu gitu ya. Jadi tolonglah jadi anak yang bertanggung jawab dalam hal apapun, gak cuma belajar tapi di rumah juga. Nah, orang yang bertanggung jawab berarti menghormati hak orang lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Mereka berusaha tidak melanggar hak orang lain. Mereka tidak ingin ada orang lain yang haknya tidak terpenuhi karena mereka tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Orang yang bertanggung jawab akan dihormati banyak orang. Ingat itu ya nak ya. Jangan menjadi anak yang tidak bertanggung jawab ya. Di rumah tanggung jawabmu apa ya, atau tugas atau kewajibanmu apa ya dikerjakan ya. Jangan dipaksa-paksa, jangan nunggu dimarah-marah mamamu dulu. Itu namanya kamu tidak bertanggung jawab ya. Nah, jangan pamrih juga minta imbalan kalau ngerjain sesuatu ya, atas dasar dirimu aja. Misalnya di rumah pagi tanggung jawabmu adalah pagi bangun, bersihkan tempat tidur, membantu ibu. Misalnya kamu di rumah dikasih tugas tiap hari menyapu lantai atau menyiram tanaman. Tanggung jawab setiap jam berapa, jam 7 kerjakan, misalnya seperti itu harus dikerjakan ya. Tapi jangan sampai mama ngomel-ngomel dulu. Ya ampun, ini anak dibilang disuruh nyapu tiap jam 7 enggak juga dikerjain, kan kotor gitu. Nah itu namanya anak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti itu ya nak ya. Nah itu tadi akibatnya kalau kamu nggak bertanggung jawab ya pasti merugikan orang lain. Di sekolah pun seperti itu tanggung jawabnya, apalagi kalau daring kayak gini tanggung jawabmu besar ya nak ya. Harus ikut kelas daring ya, mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu, dan belajar bersungguh-sungguh ya.
Nah, itu tanggung jawabmu. Jangan sampai ya numpul tugas tunda-tunda, nggak ikut kelas daring seperti itu ya. Itu tidak bertanggung jawab sekali. Jadinya nanti hak orang lain yang akan dilanggar atau tidak dihormati sama orang lain jadinya nanti ya. Jadi harus bertanggung jawab. Nah, contoh ya. Ini contoh di bukumu di halaman 46. Misalnya ada Mita di sini ya. Mita ini mau izin bermain. Nah, jelas sebelum bermain kamu harus sudah menyelesaikan tugas-tugasmu di rumah dengan cara misalnya ya apakah ada PR atau tugas atau enggak. Jadi kalau kamu main kerjakan dulu tugasmu ya. Misalnya ini di sini contoh PR-mu sudah selesai Mita. Sudah Bu, aku izin bermain ya. Nah, karena Mita sudah menyelesaikan tugasnya di rumah, maka ia izin untuk bermain. Nah, itu namanya anak bertanggung jawab. Sudah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan PR atau menyelesaikan tugas-tugas rumah, baru dia pergi bermain. Jangan bermain dulu baru menyelesaikan tugas. Nggak akan selesai tugasnya. Akhirnya apa? Ngirimnya besok-besok. Akhirnya numpuk, akhirnya nggak dikerjakan. Akhirnya dikejar-kejar gurunya. Wah, itu sungguh tidak bertanggung jawab ya. Jadi berharap kalian semua yang bersebelah sini ya, anak Musteka, jadilah anak yang bertanggung jawab, mau di rumah, di masyarakat maupun di sekolah ataupun dimanapun ya. Jadilah anak yang bertanggung jawab ya. Oke, itu tadi contoh ya dari pengertian dari tanggung jawab. Wah, panjang kali lebar kali tinggi nih Musteka jelasin ya nak ya. Harap kalian paham. Oke, kalau sudah paham kita ke poin yang kedua. 2. Tanggung jawab warga masyarakat. Nah, tanggung jawab warga masyarakat ini muncul karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban juga ya. Sama seperti kalian ya, masyarakat juga punya hak dan kewajiban. Nah, supaya hak dan kewajiban dapat berjalan lancar dan seimbang ya, warga masyarakat juga perlu melaksanakannya ya dengan rasa tanggung jawab ya, bukan cuma di rumahmu ya, di sekolah yang ada tanggung jawabnya, di sekitaran tempat tinggalmu atau warga masyarakat itu juga punya tanggung jawab. Nah, apa aja contohnya nak tanggung jawab warga masyarakat? Nah, coba sebutin, ada yang tahu nggak? Nah, contohnya di masyarakat ini nak, misalnya di lingkungan sekitar kalian tuh kan sering ya, misalnya setiap hari Minggu itu diadakan kerja bakti ya, gotong royong untuk membersihkan kompleks atau tempat tinggal kalian sekaligus tempat ibadah ya kan. Itu kan sudah dibagi ya nak ya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Biasanya tuh Pak RT membagikan selebaran ya nak ya. Ini tugas misalnya tugas kerja bakti minggu pertama keluarga A, minggu kedua keluarga B misalnya. Tugasnya membersihkan misalnya area tempat tinggal, ada yang selokan, terus ada yang tempat ibadah seperti itu. Nah, itu namanya nak tanggung jawab di warga masyarakat ya. Jadi tanggung jawabnya misalnya keluarga kalian gitu ya, di lingkungan tempat tinggal itu kan sudah ada ya, itu harus dikerjakan. Jangan pas waktu hari H itu tidak datang karena tidak dikerjakan gitu ya, tidak ikut gotong royong. Artinya keluargamu itu tidak bertanggung jawab. Nah, itu tadi nak salah satu saja ya contoh jadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Itu masih banyak lagi nak tanggung jawabnya. Misalnya kita kayak siskamling itu juga bisa jadi tanggung jawab seperti itu ya. Oke, dan banyak lagi. Nanti kalian bisa cari sendiri atau pikirkan sendiri apa itu tanggung jawab di warga masyarakat. Nah, maukah kamu menjadi anak yang bertanggung jawab? Kalau Musteka jawab mau, pasti mau ya. Menjadi orang yang bertanggung jawab itu tidak ada ruginya ya nak ya. Banyak manfaatnya malah. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menjadi anak yang bertanggung jawab ya. Ini ada beberapa cara, ada langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama, Miss paparkan saja. Yang pertama, kalian pahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Nah, tugas dan kewajiban diri sendiri itu apa? Kalian pahami dulu itu dan dikerjakan secara bersungguh-sungguh, benar-benar on time ya. Nah, itu caranya ya. Kalian diri sendiri dulu, jangan ngurusin orang lain, urus diri sendiri dulu ya. Kemudian yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diri sendiri. Kalau kalian sudah tahu tanggung jawabnya apa, ya udah disiplin, dikerjakan secara rutin, jangan sampai molor, jangan sampai ngaret ya. Misalnya kalian suruh nyapu jam 7 pagi, ya udah kerjakan secara
terus-terusan ya seperti itu, jam 7 ya jam 7 nyapu ya, lebih-lebih sedikit gak apa-apa lah, tapi jangan sampai gak dikerjakan sama sekali ya. Kalau kalian biasakan seperti itu, nanti kalian jadi anak yang udah biasa bertanggung jawab. Segala sesuatu itu ya harus ditanggung jawabkan gitulah, dikerjakan gitu, seperti itu ya nak ya. Jadi disiplin diri sendiri dulu ya. Kemudian yang 3, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Misalnya tadi dikasih kewajiban jam 7, jangan diulur-ulur sampai jam 10, sampai jam 12. Akhirnya nanti ada tamu, rumahnya masih berantakan. Kan gak bertanggung jawab nak namanya ya. Kasihan ibumu kan udah kerjanya udah banyak tuh di rumah ya, dibantu-bantulah kan, walaupun sekedar nyapu seperti itu ya. Itu contohnya ya. Jadi jangan sampai mengulur waktu terlalu lama untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Di sekolah pun seperti itu, tugasnya ya biasanya sampai siang dikumpul atau sampai sore dikumpul ya, jangan diulur-ulur waktu sampai besok-besok ya. Itu tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah ini yang sering terjadi nih, disuruh misalnya sama ibu menyapu, nanti alasannya alah bu capek lah bu, seperti itu. Nyapu terus capek lah, gak ada waktu lah, sibuk lah, belajar lah, apalah. Itu banyak alasan namanya nak ya, tidak bertanggung jawab. Di sekolah pun seperti itu, disuruh gurunya nanti kerjakan tugas nak, nanti sampai jam 11 misalnya, nggak selesai juga sampai jam pulang, seperti itu tuh sering ya nak ya. Alasannya nggak ngerti lah, apalah, nanti temannya ganggu lah. Itu alasan aja nak, alasan. Jangan terlalu banyak alasan atau mencari-cari alasan ya, nanti tidak selesai tugas atau kewajibannya ya. Disuruh temannya gitu juga, misalnya kamu lagi piket ya, tanggung jawabmu piket tuh ngapain, nanti kamu pergilah kemana lah, ngumpet di toilet lah, katanya mules lah, apalah alasan menghindari untuk tidak piket. Jangan sampai jadi anaknya seperti itu ya nak ya. Kemudian yang kelima, hormati hak orang lain. Nah ini penting ya, menghormati hak orang lain. Yang keenam, dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya kalian punya tanggung jawab bersama-sama, tanggung jawab kelas, misalnya kalian piket, yaitu dahulukan kepentingan bersama dulu, piket dulu ya. Jangan kamu cari-cari alasan, saya nggak piket miss soalnya udah dijemput. Nggak boleh seperti itu, tetap harus tanggung jawab, piket dulu ya, baru nanti cari alasan yang lain. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye, selamat pagi.